Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Tolonglah agar pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan apa yang diajarkan dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum dapat mengikuti pelajaran. Bapak, tolonglah agar teman kami ini dapat tetap berada di jalan-Mu dan dapat melakukan segala perintah-Mu saja. Bapa, dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Oke, materi kita pada hari ini adalah pengandalan diri Daud. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Daud. Oke, untuk cakupan materinya ada pengurapan Daud di istana Saul, Daud dan Goliat, dan sikap Daud terhadap Saul. Oke, langsung kita mulai. Nah, di sini ada sebuah foto. Nah, ini adalah Raja Saul. Seperti yang sudah dibahas pada pelajaran 18, di pelajaran 18 kita tahu bahwa orang-orang Israel akhirnya mengangkat seorang raja. Nah, raja yang diangkat ini namanya Saul. Akan tetapi, Saul ini pada suatu saat dia tidak lagi menurut kepada Allah. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah menyuruh A, tapi karena bujukan dari rakyatnya, Saul melakukan B. Nah, karena itu Allah tidak lagi bersama dengan Saul. Oleh karena itu sekarang kita akan berbicara tentang Daud. Nah, karena seperti tadi yang sudah disebutkan, Allah tidak lagi menyertai Saul. Allah memanggil Samuel, nabinya, untuk pergi ke sebuah rumah di mana di situ ada yang namanya Isai. Nah, Isai ini punya beberapa anak. Nah, Allah menjanjikan dari antara anak-anak itu akan menjadi raja Israel. Padahal waktu itu Saul masih menjadi raja. Tapi Samuel datang kepada Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja Israel. Nah, saat Samuel datang ke rumah itu, pertama-tama dia melihat anak Isai namanya Eliab. Eliab ini badannya tinggi besar, cocok buat jadi raja. Menurut Samuel, dia ini yang akan menjadi raja. Tapi ternyata bukan dia. Sampai ke-6 anaknya Isai diperkenalkan kepada Samuel, ternyata bukan mereka. Nah, yang Allah katakan adalah jangan melihat manusia dari penampilannya, tapi lihat dari hatinya. Allah itu melihat hati, bukan melihat penampilan. Karena sudah 6 anak itu diperkenalkan, tapi tidak ada yang menjadi raja berikutnya. Lalu Samuel ini bertanya kepada Isai, apakah semuanya sudah dikenalkan atau masih ada anak lagi? Ternyata masih ada satu anak lagi. Nah, satu anak ini adalah Daud. Daud ini adalah penggembala. Jadi saat Samuel datang, Daud ini sedang menggembalakan dombanya. Jadi itulah kenapa saat Samuel pergi ke situ, dia tidak bertemu dengan Daud. Nah, lalu seseorang memanggil Daud dan akhirnya Daud sampai ke situ dan Samuel mengurapi Daud. Nah, dari cerita ini
kita bisa belajar bahwa Allah memilih Daud walaupun kelihatannya dia tidak pantas. Oke, kenapa Daud kelihatannya tidak pantas? Karena dia adalah anak terkecil. Dia anak paling kecil. Pekerjaannya adalah menggembala domba. Berbeda dengan kakaknya yang Eliab contohnya ya, badannya besar, tinggi. Nah, dia itu cocok untuk menjadi raja kalau kelihatan dari tubuhnya dulu ya. Kita bicara perawakannya, dari badannya. Sedangkan Daud itu kecil dan dia lemah. Penggembala domba itu tidak belajar perang. Penggembala domba ya belajarnya menggembalakan domba, bukan untuk berperang dengan musuh. Nah, Daud ini kecil dan dia tidak ada sama sekali bekal untuk menjadi raja. Bahkan untuk berperang pun dia tidak bisa. Yang dia bisa adalah menggembalakan domba. Tapi Allah memilih Daud. Kenapa? Karena Allah melihat hati Daud. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini sekarang kita lihat Daud di istana Saul. Nah, karena Allah sudah meninggalkan Saul, Saul dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor. Dia seringkali merasa gelisah, dia khawatir, takut. Nah, suatu hari Saul ini tahu kalau ada seseorang yang bisa bermain kecapi dengan baik. Nah, akhirnya Daud yang bisa memainkan kecapi dengan baik ini dipanggil ke istana raja. Di sana Daud melayani raja dengan bermain kecapi. Nah, di situ Daud menenangkan pikiran jahat raja dengan permainan kecapinya yang indah. Oke, sekarang kita lanjut dulu lagi. Nah, sekarang di sini ada gambar Daud dan raksasa. Oke. Nah, pada suatu ketika orang-orang Filistin berperang melawan orang-orang Israel. Nah, di antara orang-orang Filistin ini ada seseorang, dia raksasa, badannya sangat tinggi dan besar. Ya, badannya tinggi, besar, dia pintar berperang, pokoknya semua orang takut sama dia. Namanya adalah Goliat. Nah, Goliat ini adalah panglima perang orang Filistin. Karena kemampuannya itu dan badannya yang tinggi besar, dia sombong. Kenapa sombong? Ya, karena dia punya kemampuan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Untuknya mengalahkan lawan itu gampang dengan badannya yang tinggi, besar, lalu kemampuan perangnya yang baik, itu tidak akan sulit untuk Goliat mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, suatu hari orang-orang Filistin ini berperang melawan orang-orang Israel. Goliat yang adalah pemimpin perangnya itu menantang orang Israel untuk perang tanding, jadi 1 lawan 1 gitu ya. Pemimpinnya sama si Goliat ini pokoknya nantangin orang Israel, siapa yang mau perang lawan dia, tapi 1 lawan 1. Jadi pemimpin sama pemimpin gitu. Nah, si Goliat ini menunggu selama 40 hari. Jadi dia nantang perang, tapi 40 hari belum ada yang berani melawan si Goliat ini. Akhirnya Daud juga mendengar hal ini. Daud yang seorang gembala yang gak bisa perang, tahu ada orang Filistin yang nantang perang 1 lawan 1, head to head gitu ya. Nah, Daud ini tanpa berpikir panjang, tanpa rasa takut, dia mau melawan Goliat. Kalau kita pikirin juga, wow, masa iya sih? Daud kecil, badannya kecil, gak punya kemampuan untuk berperang. Tapi dia berani untuk melawan si Goliat ini. Mungkin kalau kita mikirnya, wah si Daud ini mau bunuh diri nih. Mana mungkin dia bisa ngelawan si Goliat. Goliat kan tinggi besar, panglima perang.
udah otomatis dia bisa perang dengan baik. Nah, si Daud ini bisa apa? Dia kan cuma penggembala. Yang dia bisa itu menggembalakan domba, bukan berperang. Bahkan kalau kita lihat dari gambarnya ini, kalau dari gambarnya itu ya, Daud itu bahkan nggak pakai baju perang. Dia pakainya baju biasa, baju untuk menggembalakan domba. Dan dia juga nggak pakai pedang, nggak bawa perisai. Tapi dia mau melawan Goliat, panglima perang yang sudah diakui. Dia diakui kehebatannya karena bisa melawan musuh-musuhnya. Mungkin kalau kita sekarang bilangnya, wah Daud ini pasti kalah nih. Gak ada kesempatan sama sekali untuk menang. Tapi yang terjadi adalah Daud ini mengandalkan Allah. Yang dia katakan adalah, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan perisai. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi yang diandalkan oleh Daud adalah Allah. Senjatanya Daud itu bukan pedang, bukan perisai, tapi senjatanya hanyalah batu. Batu. Sesuatu yang sangat simpel ya, sederhana sekali kalau dibandingkan dengan Goliat. Tapi yang terjadi adalah Daud bisa merobohkan Goliat dengan batunya itu. Batunya dia lemparkan dengan ketapel dan mengenai kepala si Goliat. Akhirnya Goliat ini tumbang dan Daud akhirnya menang. Setelah Goliat tumbang, Daud membunuh Goliat ini. Dan dari sini kita bisa belajar Daud berani menghadapi Goliat. Kenapa dia berani? Karena dia mengandalkan nama Allah, bukan kekuatannya sendiri. Kalau kekuatannya sendiri udah otomatis dia kalah. Tapi yang diandalkan adalah Allah. Karena tidak ada orang yang bisa mengalahkan Allah. Itulah yang dipercayai oleh Daud. Dan iya, benar terjadi. Akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat dengan bantuan Allah. Jadi Daud mengalahkan Goliat dengan bantuan Allah, bukan dengan kekuatannya sendiri. Nah, karena kemenangannya ini, akhirnya Daud dieluk-elukan oleh orang-orang Israel. Dia jadi pahlawan untuk orang Israel. Kemudian Daud ini menjadi kepala prajurit dan bersahabat dengan anaknya Saul, namanya Yonatan. Oke, kita lanjut lagi. Sikap Daud terhadap Saul. Tadi kita udah tahu ya, Daud itu menang melawan orang Filistin. Itulah kenapa dia diangkat menjadi kepala prajurit. Nah, selanjutnya, karena kemenangannya ini, Saul menjadi takut. Kenapa dia takut? Karena yang berani melawan Goliat dan memenangkan pertarungan itu adalah Daud. Sedangkan raja waktu itu adalah Saul. Kalau kita pikir pakai logika dulu ya ini, seharusnya yang maju perang melawan Goliat itu bukan Daud, tapi Saul, raja dan pemimpin komandan perang waktu itu. Tapi kenapa yang maju itu Daud? Karena yang berani melawan Goliat adalah Daud, dan Daud memenangkan pertarungan itu. Otomatis orang-orang lain akan lebih memilih Daud daripada Saul, karena Daud lebih bisa diandalkan daripada Saul. Karena ini, Saul ingin membunuh Daud. Kenapa? Supaya posisinya sebagai raja aman. Saul tidak mau posisinya diambil atau direbut oleh Daud. Oke.
Jadi, yang dilakukan Saul adalah Saul mengejar-ngejar Daud. Nah, pada suatu hari, saat mengejar Daud, Saul masuk ke sebuah gua. Tetapi, Saul ini tidak tahu kalau ternyata Daud dan orang-orangnya berada jauh di belakang gua. Saul ini nggak tahu, tapi Daud tahu kalau di situ ada Saul. Nah, orang-orang pengikutnya Daud, mereka semua menasehatkan untuk membunuh Saul. Itu adalah kesempatan yang baik untuk Daud membunuh Saul. Kenapa? Supaya Daud ini otomatis menjadi raja. Tapi yang dilakukan Daud adalah dia tidak membunuh Saul. Daud menjawab, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, karena aku meletakkan tanganku pada orang yang diurapi Tuhan." Ya, dia tidak membunuh Saul, tapi dia memotong bagian dari jubah Saul. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau Daud ini tidak berniat untuk membunuh Saul. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, sangat punya kesempatan. Tapi yang dilakukan bukan membunuh Saul, tapi hanya memotong bagian dari jubah Saul. Nah, setelah Saul meninggalkan gua, Daud berseru. Dia memanggil Saul dari belakang dan dia menunjukkan potongan dari jubah Saul yang dia potong. Untuk apa? Supaya Saul tahu bahwa Daud ini tidak berniat untuk membunuh Saul. Dari sini kita belajar bahwa Daud tetap menghargai orang yang diurapi Allah. Daud tidak ingin untuk membunuh Saul karena Daud tahu bahwa Saul itu walau bagaimanapun juga diurapi oleh Allah, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Jadi dia tidak mau untuk mengotori tangannya untuk membunuh Saul. Jadi Daud tetap menghargai orang yang diurapi Allah. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Daud itu adalah orang yang hebat. Dia sangat mengandalkan diri kepada Allah. Selain mengandalkan diri kepada Allah, dia juga menghargai orang yang sudah dipilih oleh Allah. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dia juga punya kesempatan untuk menjadi serakah untuk mengambil posisi raja dari Saul, tapi dia tidak melakukannya. Yang dilakukan hanya menuruti apa yang Allah inginkan kepadanya. Nah, ini yang patut untuk kita tiru dari Daud. Jadi, sebisa mungkin kita melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Allah saja. Nah, contohnya apa nih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya nih, ulangan. Nah, kalau kalian ulangan, sekarang apalagi ulangannya online ya mungkin ya, atau dikerjakan dari rumah. Kalian bisa aja tuh nyontek tuh, buka buku di depan kalian sambil HP-nya dipegang, pas ada ulangan, buka-buka buku, nyontek biar nilainya 100. Tapi itu bukan yang Allah inginkan. Jadi, seperti yang Daud lakukan, kita juga hendaknya mengikuti ajaran Allah saja. Allah tentunya nggak mau anak-anaknya tuh kalau ulangan nyontek. Nah, maka dari itu, kita belajar nih dari Daud dulu. Kita belajar dari Daud supaya kita hanya mengandalkan Allah saja. Misal, kalau nggak nyontek nilainya kecil dong. Ya nggak apa-apa. Kalau mau nilainya besar, kita lakukan dengan cara yang lebih baik. Contohnya dengan belajar lebih keras, bukan dengan mencontek.
Contoh yang lainnya lagi apa nih? Oke, kita bisa menghargai orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Orang lain itu orang yang ada di sekitar kita. Bisa keluarga, bisa guru, bisa teman. Nah, kita hendaknya menghargai mereka semua. Karena mereka semua adalah orang-orang yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang itu bukan orang-orang yang diurapi oleh Allah, iya. Tapi orang-orang itu orang-orang yang dihadirkan oleh Allah. Jadi kita hendaknya mampu untuk menghargai orang-orang itu. Caranya menghargai gimana nih? Misalnya kalau ke guru nih, ada guru sedang menjelaskan, kita dengarkan. Kita coba pahami apa yang dia disampaikan. Apalagi kalau sekarang nih, misalnya online, pakai Zoom kan, kameranya dimatiin, mic-nya dimatiin, gurunya ngomong sendiri, kalian mungkin main game. Nah, itu bukan sikap menghargai namanya. Kalau menghargai, kita mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan. Itu contoh-contohnya. Nah, sekarang ada tugas nih. Tugasnya adalah kerjakan tugas 1 halaman 42 dan 43 dan tugas 2 halaman 44. Nah, besok di pertemuan dengan guru kalian silakan dibahas. Oke. Sekarang pelajarannya sudah selesai. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal pelajaran hingga akhir, sehingga kami dapat belajar sesuatu. Semoga kami dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupan kami. Bapa, kami teringat bagi bangsa ini yang sedang, atau dunia ini yang sedang tidak baik karena pandemi COVID-19, Bapa, tolonglah kami agar kami dapat bertahan, agar kami dapat selalu kuat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk yang sakit, tolonglah mereka Bapa, ringankanlah beban penderitaannya. Tolonglah kami, kuatkan kami agar kami dapat selalu bertumbuh di dalam iman kami, agar kami selalu mengandalkan diri kepadamu saja. Bapa, sertai kami di dalam hari-hari kami, sehingga yang kami lakukan hanya yang menjadi kehendak-Mu saja. Bapa, terima kasih. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.